Hai sahabat pintar, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 8, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak semua, apakah kalian sudah siap? Kali ini kita akan belajar tentang siklus air. Anak-anak, manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Perhatikan skema proses siklus air di atas berikut ini ya. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara ya. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung air. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui mata air atau sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Nah, anak-anak, coba kalian ceritakan urutan gambar siklus air berikut ini ya, sesuai dengan yang kalian pahami, dan jelaskan proses apa sajakah yang terjadi pada gambar tersebut. Nah, anak-anak, ini adalah gambar terkait dengan terjadinya siklus air. Coba kalian jelaskan ya, bagaimana terjadinya. Air laut, sungai, dan juga air danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi ya anak-anak. Kemudian uap air dari permukaan bumi tadi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung air. Proses ini disebut presipitasi atau pengendapan. Nah, ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Nah, proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut.
Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Nah, air hujan yang jatuh ke tanah akan meresap menjadi air tanah, selanjutnya akan keluar melalui mata air atau sumur. Nah, air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut ya. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Nah, sebagian air di sungai akan menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air laut dan tumbuhan. Nah, kemudian anak-anak, proses siklus air ini pun terulang kembali. Begitulah seterusnya. Itulah penjelasan tentang siklus air ya. Anak-anak, air sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Banyak cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan air. Nah, sekarang coba kalian bacalah cerita tentang air berikut ini. Kisah ini menceritakan tentang semut dan beruang. Kalian baca dengan seksama ya. Nah, bagaimana anak-anak? Ceritanya seru sekali bukan? Beri beruang yang pelit dan jahat itu akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus berbuat baik kepada sesama ya. Selanjutnya, coba kalian jelaskan urutan peristiwa pada cerita yang berjudul Semut dan Beruang. Dengan bahasamu sendiri ya. Perhatikan bahasa baku dan penggunaan tanda baca yang benar. Nah, kalian bisa tuliskan dengan rapi di buku latihan kalian. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.